Selamat pagi, terima kasih Ayah Bunda semua yang sudah masuk dia di Zoom pagi hari ini. Terima kasih sekali. Mungkin bisa sambil kita absen dulu nih, Ayah Bunda dari mana, lagi lagi di kota mana nih? Kalau saya dan juga teman-teman Bentang nih kita di Jogja ya ada dan Mbak Putri Zalika ada di mana Mbak Putri di Palembang ya? Iya, Palembang. Oke, terima kasih teman-teman semua eh, sudah hadir ya di webinar kali ini, webinar literasi parenting dengan membaca nyaring bersama dengan Dr. Putri Zalika Kesuma, seorang dokter di Fakultas Kedokteran dan juga penulis dari buku Cara Ajaib Menutrisi Otak Anak. Aduh, kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan. Yeay. Oke, sambil kita tunggu teman-teman yang lain untuk join, saya memperkenalkan diri dulu. Salam kenal semuanya, saya Gede Safitri. Saya adalah tim promosi dari Bentang Pustaka dan juga Bentang Kids yang pada hari ini senang sekali bisa bertemu dengan ayah bunda semua untuk menambah ilmu ya tentang literasi parenting, tentang membaca nyaring, dan semoga webinar kali ini bisa memberikan banyak manfaat gitu buat teman-teman semua. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman ayah bunda semua silahkan nanti bisa langsung bisa via chat atau nanti kalau berkenan untuk open cam boleh juga nanti bisa langsung bertanya jawab dengan Mbak Putri, Mbak Puza, dan juga Mbak Faiz ya. Nanti ada Mbak Faiz sebagai moderator kita pada pagi hari ini. Nah, Mbak Faiz ini adalah editor dari Bentang Pustaka yang nanti akan menjadi moderator pada pagi hari ini membersamai dengan Mbak Putri Zalika Kesuma. Baik, kalau gitu saya langsung serahkan kepada Mbak Faiz dan juga Dr. Putri Zalika ya untuk memulai acara pada pagi hari ini. Silahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Gendis untuk pengantarnya. Selamat pagi ibu-ibu, bunda-bunda, mami-mami sekalian, dimanapun berada. Tadi saya lihat ada yang sambil masih di mobil kayaknya ya ini, Masya Allah. Semoga dilancarkan hari-harinya ya, bunda-bunda sekalian. Selamat pagi juga untuk Dokter Putri. Terima kasih sudah membersamai kami hari ini, dokter. Semoga sehat selalu semuanya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang ya, bunda-bunda sekalian, soal literasi parenting dengan membaca nyaring. Ya, kurang lebih kita akan sedikit mengulik apa sih yang dibahas di dalam buku. Ini saya sedikit ya sudah dapat semua. Kayaknya ada tadi yang udah menunjukkan ya, bukunya juga udah datang. Mungkin udah ada yang sedikit membaca begitu kan. Nah, kita akan mengulas lebih lanjut nanti bersama penulisnya langsung. Jadi, sebelumnya saya izin memperkenalkan sedikit soal profil Dokter Putri. Jadi, Dokter Putri ini seorang dokter sekaligus dosen dan juga penulis ya, dosen di Universitas Muhammadiyah Palembang di Fakultas Kedokteran. Nah, selain fokus di bidang kesehatan, begitu memang Dokter Putri ini memiliki minat dan menggemari bidang literasi anak seperti itu. Mungkin kalau bunda-bunda sudah sempat membaca bukunya langsung ke halaman belakang melihat profil ini siapa yang nulis gitu kan. Di situ beliau cerita ya kalau kebiasaan atau budaya literasi sudah ditanamkan gitu di keluarganya, termasuk terutama untuk kedua putri beliau begitu. Nah, memang dunia literasi ini menjadi kegemaran untuk literasi anak ya, terutama menjadi kegemaran bagi Dokter Putri. Dan tapi selain itu juga Dokter Putri juga menggandrungi, mendalami bidang parenting yang dilakukan ya dengan mengikuti berbagai macam sertifikasi seperti Diploma Montessori, kemudian Neuroparenting, Enlightening Parenting, hingga training Read Aloud begitu ya. Nggak jauh-jauh dari literasi anak juga ya. Ikut training Read Aloud juga, Masya Allah. Nah, hari ini kita akan berbincang banyak
dengan Dokter Putri soal literasi anak. Mungkin saya sapa dulu Dokter Putri. Selamat pagi, Dokter. Ya, selamat pagi Mbak Faiz. Sedih deg-degan saya gitu ya. Masya Allah. Ya, nanti di sini kita banyak ngobrol aja mungkin ya dokter ya, bareng sama bunda-bunda dan ibu-ibu di sini. Nanti kita akan membuka, insya Allah akan membuka banyak termin pertanyaan. Jadi mungkin bunda-bunda yang sudah sedikit membaca bukunya, wah ini harus ditanyakan ini ke dokter besok gitu kan. Mumpung hari ini ketemu gitu boleh nanti disampaikan gitu. Atau ada hal-hal yang mungkin nanti disampaikan dokter ada yang kurang jelas begitu. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya gitu ya untuk bunda-bunda sekalian. Dan nanti kalau nggak salah dari Mbak Gendis juga dari Marco Bentang juga akan ada bingkisan untuk 2 penanya terbaik ya Mbak Gendis ya gitu. Iya. Jadi silakan nanti berikan pertanyaan terbaik bunda-bunda sekalian. Oke, sepertinya sudah tidak sabar ini bunda-bunda untuk segera mendengarkan pemaparan dari Dokter Putri. Saya serahkan langsung kepada dokter untuk menyampaikan materinya. Dokter, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Faiz, Mbak Gendis. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Alhamdulillah, terima kasih kehadiran teman-teman semua untuk berpartisipasi dalam acara hari ini. Ini benar-benar sangat bagi kami tim dari Bentangkis dari penerbit buku ini dan saya juga sebagai penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaannya ya kurang lebih karena sudah antusias untuk mengikuti acara ini. Baik, saya izin share screen dulu. Ini kita bukan kuliah ya sebenarnya ya. Jadi nanti diskusi santai aja karena sebenarnya sudah ada semua di dalam buku tapi saya akan coba paparkan sedikit. Mungkin bagi teman-teman yang bukunya belum sampai bisa nih terbayang nanti isi bukunya apa gitu. Share. Bismillah. Kelihatan, Mbak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi judulnya adalah literasi parenting dengan membaca nyaring. Kalau judul bukunya ya bagian dari ini ya, cara ajaib nutrisi otak anak. Ada kaitan ya antara literasi parenting dengan membaca nyaring ini dengan otak anak. Ada ternyata, sangat erat kaitannya. Kita mulai aja. Nah, jadi gini, literasi parenting dulu nih. Jadi kemarin sempat ada yang nanya, apa sih sebenarnya literasi parenting? Kok dipakai istilah literasi parenting gitu ya? Sebenarnya kalau dari segi harfiah, ya dari segi definisi sih belum ada istilah resmi sih untuk literasi parenting ini. Tapi kami menggunakan literasi parenting ini, ada salah satu buku sih yang juga menggunakan istilah ini. Jadi belum ada istilah khusus. Kalau kami mendefinisikan ini adalah sebagai model pengasuhan yang menggunakan literasi sebagai basis utama. Baik ketika kita berinteraksi dengan anak-anak maupun pada saat kita mempelajari teori pengasuhan. Jadi ketika berinteraksi, kita menggunakan buku sebagai media, serta pada saat kita belajar teori pengasuhan, kita menggunakan buku juga sebagai media. Jadi istilahnya tuh kalau mencari ilmu-ilmu pengasuhan itu ya bukan hanya buku ya, maksudnya mengikuti training yang memang resmi literaturnya. Jadi bukan karena katanya, bukan karena kebiasaan, bukan karena mitosnya begini, begitu, dan begini, dan begitu. Jadi benar-benar ada literasinya, gitu, benar-benar ada literaturnya. Sehingga akhirnya kami gunakan juga pada saat membuat buku ini. Nah, kita kembalikan lagi terkait literatur tadi. Selama ini, gitu, orang itu berpikir bahwa kebutuhan otak anak itu hanya adalah kebutuhan di aspek makanan. Jadi itu tidak hanya terjadi orang secara umum ya. Kami pribadi dulu pada saat awal menikah juga seperti itu. Jadi berpikirnya yang namanya kebutuhan otak itu hanya sebatas makan yang bergizi, ASI, kalau bisa nanti pakai ikan ini, pakai vitamin ini, dan seterusnya gitu. Padahal ketika belajar lebih lanjut, kebutuhan otak anak itu bukan hanya dari aspek makanan saja, tapi juga dari aspek stimulasi. Ada aspek kebutuhan akan stimulasi yang rasional dan optimal, lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak, pengalaman emosi yang positif saat berinteraksi bersama orang tua, kemudian adanya gerakan aktif yang dilakukan oleh anak-anak, khususnya anak usia dini. Jadi nutrisi itu hanya salah satu dari 5 kebutuhan otak tadi. Ini sudah saya bahas di buku. Nah, dan memang tidak dapat dipisahkan antara tumbuh dan kembang. Jadi nutrisi dari makanan itu mendukung aspek pertumbuhan anak. Kalau stimulasi dan yang lain-lain tadi adalah aspek yang mendukung perkembangan anak.
Nah, salah satu aspek yang mendukung tadi ya, misalnya pengalaman sensori, bergerak, dan seterusnya, yang paling penting lagi ternyata adalah pengalaman pada saat membacakan buku bersama anak. Di sini saya contohkan gambarnya di sini ya. Jadi pengalaman membaca nyaring. Ternyata membaca nyaring kepada anak itu mendukung berbagai aspek perkembangan. Dan itu semua juga menutrisi otak. Gimana caranya gitu? Nah, setelah kita pelajari ya, teman-teman pasti di sini saya rasa yang baca-baca buku ini juga ibu-ibunya sebenarnya udah melek literasi tentang pengasuhan ya. Bahwa dalam perkembangan otak kan ada istilahnya itu proses sinapsis. Proses sinapsis otak itu akan optimal jika ada stimulasi yang juga optimal dan sesuai dengan tahap perkembangan usia anak. Jadi idealnya pada saat bertambahnya usia, maka proses sinapsis jalinan saraf yang menunjukkan adanya proses belajar di dalam otak itu juga akan bertambah gitu. Contohnya pada gambar peningkatan saraf isyarat. Bagaimana itu bertambah tadi dengan adanya pengaruh dari stimulasi yang optimal, pengalaman emosi yang positif dan seterusnya tadi. Nah, salah satunya tadi dengan cara membaca nyaring. Itu adalah salah satu bentuk stimulasi khususnya di area bahasa ya. Area bahasa atau perkembangan bahasa. Apakah nutrisi dari segi makanan itu udah cukup? Ya, sangat bagus kalau memenuhi nutrisi dari aspek makanan, tapi tidak akan lengkap jika tidak dipenuhi dengan aspek stimulasi tadi ya. Gitu. Nah, itu kaitan erat juga ternyata dengan piramida keterampilan belajar dalam diri seorang anak. Karena ada istilahnya kan, kalau bisa anak nanti pas sekolah udah bisa kalistung gitu ya. Padahal sebelum sampai ke keterampilan akademik seperti sebuah piramida ini, seorang anak itu harus sudah bisa terpenuhi nih kebutuhan-kebutuhan di bawahnya. Jadi nggak bisa langsung melompat. Pokoknya nanti ada flashcard, harus diajarin langsung bisa baca, itu harus bisa menulis, nggak bisa gitu. Ternyata ada hal-hal yang dilewati. Mulai dari pemenuhan aspek nutrisi pada masa kehamilan, kemudian pada saat melahirkan ya, pada saat lahir ada refleks-refleks di dalam diri anak, refleks fisiologis neurologis ini yang penting dan nanti juga akan menghilang seiring usia. Kemudian ada aspek lekatan atau attachment kepada orang tua, di mana ada figur lekat. Jika dia menemukan figur lekat yang baik, maka ada terjadi secure attachment, artinya anak itu nantinya akan memiliki kepercayaan diri yang baik di kemudian hari. Memang nggak terlihat pada saat di masa kecil, tapi nanti terlihatnya di masa dewasa gitu ya. Makanya saya ingat sekali salah satu guru saya menyatakan bahwa pendidikan itu nggak bisa terlihat dalam 1-2 tahun. Nanti mungkin terlihatnya itu 20 tahun kemudian. Apa yang kita didik saat ini itu nggak akan kelihatan langsung dalam 1-2 tahun, tapi nanti akan terlihat 20-30 tahun kemudian gitu. Hingga akhirnya tadi sampai ke aspek indera, ke gerakan tubuh anak, bagaimana dia mempersepsikan aspek keseimbangan, memproses informasi, hingga akhirnya ke keterampilan komunikasi. Kenapa komunikasi itu penting? Bagaimana seorang anak itu bisa menyerap apa yang disampaikan orang tuanya, bisa menyimak, kemudian dia bisa menyampaikan kembali, dia bisa menyampaikan perasaannya, itu sangat penting. Bagaimana keadaan anak-anak yang sering tidak diajak interaksi, akhirnya lebih banyak tantrum dalam tanda kutip karena dia sulit. Dia tidak bisa berinteraksi dan menyampaikan emosinya. Dan itu nanti ada keterampilan untuk meregulasi diri. Kalau regulasi dirinya nggak baik, gimana dia bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dan ini nanti ujungnya akan berpengaruh juga nanti ke keterampilan akademik. Jadi keterampilan komunikasi, cara berbicara, cara menyampaikan perasaannya itu sangat penting. Dan itu semua ternyata bisa difasilitasi hanya dengan ya istilahnya ya, masa cuma membaca 15 menit aja secara rutin bisa jadi seperti itu. Iya, ternyata hanya dengan rutin membacakan nyaring minimal 15-30 menit dalam satu hari, anak-anak akan mendapatkan keajaiban yang nantinya bisa berdampak keterampilan belajarnya di kemudian hari. Ya. Oke, kalau itu kita bahas dari aspek otak, dari aspek keterampilan belajar. Nah, kenapa membaca nyaring itu penting? Nah, ini mungkin kita akan lihat mengenai fenomena yang ada ya. Ini juga menjadi landasan kami juga nih bahwa anak-anak kami khususnya gitu atau juga kami ingin menggaungkan membaca nyaring ini sebagai salah satu misi keluarga kami
ke teman-teman semua, ke masyarakat khususnya itu bahwa ini penting. Kenapa? Satu, yang pertama ketika kita melihat skor hasil PISA ya, skor PISA yang terakhir di 2018 yang belum keluar ya, yang terakhir di 2021 yang mestinya 2021-2022 udah keluar. Di situ PISA itu menyatakan performa para pelajar dalam hal literasi membaca, matematika dan sains. Nah, di sini disampaikan bahwa miris melihat literasi di Indonesia ini di skor PISA-nya itu masih selalu 10 terbawah. Dari 79 negara, kita itu masuk di 74 urutannya. Kalau urutan yang terbawah-terbawah itu kita paling menonjol. Jadi padahal literasi membaca itu istilahnya literasi nenek moyang ya, yang paling mendasar. Gimana dia bisa nantinya berpikir finansial, bisa berpikir masalah edukasi seksual, kalau membacanya aja belum selesai misalnya gitu ya. Jadi itu juga jadi PR buat kita. Kita nggak mungkin mengubah suatu bangsa ini dengan gerakan yang besar gitu, karena kita bukan pemegang keputusan, karena kita bukan pemegang kebijakan, tapi kita bisa mengubah dengan cara melalui pendidikan di rumah kita. Ya, kita bayangkan jika setiap keluarga menerapkan ini, bukan tidak mungkin skor ini pelan-pelan akan naik nantinya. Ya, memang secara riset terbukti keterampilan membaca nyaring ini itu akan sangat mempengaruhi aspek literasi membaca, matematika dan sains. Ada hubungannya. Nah, kemudian yang kedua, fenomena yang paling penting lagi adalah generasi anak kita ini adalah generasi alfa ya, di mana kalau teman-teman ngelihat deh, nggak usah kan di mall ya, saya pribadi di dalam keluarga, kalau udah ada kumpul keluarga, anak-anak kecil itu udah biasa pegang HP. Mereka ngumpul, tapi nggak interaksi. Mereka ngumpul, tapi duduknya deket-deketan, tapi kayak gini nih fenomena yang terjadi. Nah itu juga yang bikin saya dan suami berpikir gimana nih supaya anak-anak kita ini nggak buru-buru deh dikenalkan dengan gadget, karena bukan barang haram sih gadget itu, gadget screen time dan sebagainya, tapi mungkin tidak buru-buru untuk dikenalkan gitu. Nah salah satunya tadi, salah satu cara untuk menggantikan aktivitas itu adalah dengan membaca nyaring secara rutin ya. Jadi kalau ada yang nanya, mungkin ada sebagian teman-teman yang ikut di sini udah sangat paham sekali ya dengan membaca nyaring, tapi mungkin untuk teman-teman yang baru mendengar istilah membaca nyaring atau read aloud ini adalah suatu teknik membaca yang menggunakan suara nyaring, bukan harus teriak ya, suara nyaring yang berintonasi dan ada interaksi antara pembaca dan pendengar. Ada interaksi. Kenapa? Kalau nggak ada interaksi, pen pun bisa untuk membacakan nyaring. Jadi kata kunci paling penting di membaca nyaring ini adalah interaksi. Kenapa interaksi penting? Karena memenuhi salah satu pengalaman emosi yang dibutuhkan oleh otak. Ya, interaksi adalah kunci katanya. Betul. Belum bisa kita mengkoreksi kalau belum ada koneksi ke anak. Nah, salah satu cara mengkoneksikan diri ke anak ya dengan membaca nyaring ini. Akan ada interaksi pada saat kita membacakan, kita berdiskusi, bertatapan mata, kita saling tertawa, kita masuk ke dalam dunia anak melalui buku. Ya, jadi buku di sini bisa majalah, bisa buku yang sesuai jenjang usia dan genre anak. Nah, terus gimana nih kalau membaca nyaring dari aspek perkembangan? Apakah cuma perkembangan bahasa saja? Ya, secara umum pasti orang akan bilang dengan membaca nyaring akan bertambah kosakata, anak bisa punya kemampuan untuk menyimak, nanti efeknya juga dia akan punya daya ingat gitu ya, kemudian dia juga akan fokus dan seterusnya. Ternyata juga itu ke aspek kognitif, anak juga berimajinasi dengan bercerita, mendengarkan cerita, anak membayangkan oh isi cerita seperti ini, dia membayangkan imajinasi yang di dalam otaknya itu kita nggak kelihatan dari luar, tapi sebenarnya proses sinapsis lagi terjadi itu di kepala mereka. Itu semua bagus untuk perkembangan otak, di mana ke tingkat yang lebih tinggi anak akan bisa memprediksi cerita, mengulas kembali isi cerita, mengemukakan, bahkan misalnya anak kita ajak untuk mengkaitkan dengan kondisi cerita dengan kondisi yang dialami, dia buat kesimpulan dan seterusnya. Itu ada juga di buku saya bahas ya, peningkatan pemahaman akan bacaan untuk di level usia yang lebih tinggi. Kemudian untuk perkembangan fisik sensorik, dari anak menyentuh buku, melihat berbagai warna, membolak-balik halaman buku, bahkan misalnya buku bantal itu digigit-gigit oleh anak yang masih dalam fase oral, itu sangat baik. Jadi anak udah biasa tuh untuk pegang-pegang buku, nggak asing dengan buku. Kemudian untuk perkembangan emosional pasti, karena akan mendekatkan hubungan orang tua dan anak. Khususnya nih kalau saya pribadi sebagai ibu bekerja ya,
kita kan sedikit nih misalnya waktu, karena bukan sedikit ya, setiap orang tuh pasti punya waktu yang sama. Tapi mungkin ada waktu yang di mana kita harus menjalankan peran kita sebagai ibu bekerja. Tapi kan bukan tidak mungkin dengan membaca nyaring ini ada waktu berkualitas yang kita jalankan bersama anak, dan itu akan diingat oleh anak sebagai suatu kenangan manis. Ya. Kemudian anak mengenal berbagai macam situasi dan emosi. Dan yang paling penting dengan membaca nyaring ini, salah satu cara untuk memudahkan kita memasukkan value, nilai-nilai yang mungkin kalau kita kasih nasihat, anak itu mental. Tapi kalau melalui buku, anak itu akan lebih mudah nyantol. Nah, itu ada juga pembahasannya di dalam bab buku bab 3 dan bab 4. Nah, oke. Kemudian isi buku ini juga membahas berbagai riset penting. Sebenarnya ini semua ada tertulis di buku ya, masalah kemudahan anak untuk mengakses buku, kemudian frekuensi keseringan si orang tua membacakan buku, serta kualitas membaca buku antara orang tua dan anak, itu bermanfaat untuk perkembangan otak. Yang seperti apa bermanfaatnya? Area otak akan teraktivasi lebih besar. Ya, ada nih namanya korteks asosiasi parietal temporo-occipital. Ya, apapun istilahnya mungkin kalau secara awam kan kita nggak perlu sampai rinci ya, tapi ini bagian otak yang memproses integrasi multisensori, mengintegrasikan suara, serta stimulasi visual. Dan yang spesialnya memang di buku ini, saya memang banyak menggunakan riset berantainya dari riset salah satu pediatris ya, dokter spesialis anak di luar negeri yang memang concern juga di Red Alert dari John S. Hutton ya. Dia mengadakan riset bahwa dari 3 kelompok anak gitu ya, 3 kelompok anak ini diberikan paparan suatu cerita yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Yang satu dengan mendongengkan saja tanpa ada buku, yang kedua dengan membacakan nyaring melalui buku, yang ketiga dipaparkan dengan video. Ternyata dari riset yang dilakukan oleh John S. Hutton itu, bahwa untuk anak yang hanya didongengkan, setelah di MRI bagian otak pada saat dia didongengkan itu ada bagian otak yang teraktivasi, cuma tidak luas. Kemudian kalau anak yang dibacakan secara nyaring itu pada saat di MRI bagian otak yang teraktivasi itu luas karena ada aspek visual, audio, aspek imajinasi itu semua teraktivasi pada saat membaca nyaring. Nah, yang ketiga pada saat anak dipaparkan hanya dengan video itu nggak terlihat aktivasinya. Karena apa? Di situ anak sifatnya pasif. Ini khususnya anak 6 tahun ke bawah ya. Sifatnya pasif karena sudah melihat cerita gitu, tampilan video. Jadi cuma aspek yang visual itu pun tidak banyak. Itu teman-teman bisa ya nanti lihat risetnya. Ini saya paparkan di sini. Di buku juga sudah saya paparkan. Nah, di sini ya. Jadi ini beberapa risetnya, silakan dilihat. Di situ dikatakan juga kemampuan ibu untuk membacakan cerita dengan baik itu berkorelasi positif dengan aktivasi area otak kiri yang berperan pada kemampuan berbahasa, berekspresi, integrasi sosial emosional, dan fungsi memori. Nah, memang ada area spesifiknya, ini lobus temporal, insula anterior, gyrus frontal, bla 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 bla. Jadi memang sudah ada riset yang menyatakan dengan membaca nyaring, area otak itu teraktivasi itu sangat banyak ya. Jadi bukan sekedar anak tuh bisa dapat tambahan kosakata, bukan. Ya, jadi memang berdampak. Nah, jadi kalau katanya Jim Trilis ini dedengkotnya Red Alert ya. Jadi kalau anak bisa membentuk kosakata itu karena dia mendengar. Itu jadi simpanan kosakata. Nanti pada saat di fase dia berbicara. Jadi mendengar ini bukan pada saat dia baru lahir aja sebenarnya. Itu udah bisa dilakukan di usia 20 minggu kehamilan, di mana indera pendengaran itu sudah mulai aktif ya untuk janin. Di situ ketika sudah mulai mendengar kosakata mendengar, mungkin dia sekedar melihat, mendengar aja ibunya ngomong misalnya pada saat bayi. Tapi pada saat dia mulai ngomong, apa kata-kata yang kita ucapkan itu terserap dan dia bisa pakai nantinya. Kosakata dengar itu menjadi kosakata bicara. Ketika dia sudah mulai berbicara, mendengar, pada saat dia membaca itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena udah sering dia dengar, udah sering dia bicarakan bersama orang tuanya, misalnya melalui buku tadi. Dan dia melihat gambaran di buku tulisan kata-kata tersebut. Sehingga pada saat dia mau menulis pun, itu secara alami, tanpa ada proses yang ribet dan
dengan penuh kedamaian ya, kalau saya mikirnya enggak, karena membaca menulis itu kan suatu anekdot yang katanya sulit bagi anak-anak, sampai dipaksa, sampai ada kursusnya, sampai ada kekerasan dan sebagainya. Ternyata dengan read aloud ini semua bisa terjadi secara alami, dengan anak melihat gambar buku secara rutin, kemudian melihat tulisannya, dia mendengar, disampaikan, pada saat ibunya menunjuk tulisan itu dia membaca secara tidak langsung, sehingga pada saat menulis pun karena udah sering membaca, mendengar, dia akan mudah untuk menuliskannya. Gitu. Jadi pada intinya, kata-kata yang kita ucapkan, buku yang kita bacakan, lagu yang kita nyanyikan menjadi simpanan nutrisi di otak anak dan akan digunakan untuk perkembangan anak berikutnya. Ini aja dari saya. Ini dua tokoh yang sering saya ceritakan di buku, ada Afifa dan Naira. Salah satunya bayi prematur, di situ juga ada pembahasan bagaimana membaca nyaring sebagai penunjang pengobatan medis. Ini mungkin yang membedakan buku ini dibandingkan buku-buku read aloud lainnya. Itu saja dari saya, Mbak. Terima kasih. Suara Mbak Hafiz ini mute, Mbak. Oh iya, mohon maaf, ternyata belum di-unmute, mohon maaf. Alhamdulillah, terima kasih banyak Dokter Putri atas pemaparannya yang sangat menakjubkan sekali ya. Spesial sekali hari ini kita mengulas sedikit soal buku yang mungkin ayah bunda sekalian sudah pegang dan mungkin belum juga yang akan segera dibaca, insya Allah. Nah, ada banyak sekali tadi yang saya catat, banyak hal-hal menarik ya. Dan mungkin tapi masih ada yang dirasa kurang menurut ayah bunda gitu. Jadi kita langsung saja membuka sesi tanya jawab. Barangkali ayah bunda mau menyampaikan pertanyaannya boleh. Karena ini momen spesial ya, kita langsung ngobrol sama penulisnya gitu kan ya ayah bunda. Untuk sesi termin pertama kami membuka 3 penanya. Boleh raise hand dulu ya nanti dan open mic kalau sudah terpilih. Oh, ada Mbak Ayu ya, Bunda Ayu. Bunda Ayu tadi kayaknya mau bertanya. Oke, boleh dari Bunda Ayu dulu, silakan open mic. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah dikasih kesempatan untuk bertanya. Ini salah satu teman saya ini, Terpuja ini. Apa kabar Puja? Ayu ini teman SD saya ya. Masya Allah, teman SD. Kembali. Saya di Palembang, perkenalkan nama saya Ayu, di Palembang tinggalnya. Ini saya udah beli bukunya dan udah saya baca, keren banget, support banget buat kerja. Sebenarnya udah masih sempat baca. Ternyata emang ada beberapa untuk pengalaman saya dengan mengurus anak ini itu udah relate karena alhamdulillah saya dengan suami itu bekerja sama dari kecil, dia masih bayi itu udah menerapkan yang namanya, kalau kita sih belum tahu nih yang namanya membaca nyaring, tapi kita udah menerapkan untuk ngobrol, berdiskusi sama anak walaupun dia masih bayi, atau bercerita bertiga di me time-nya kami waktu itu di setiap malam sebelum tidur, dan sampai saat ini juga tiap malam itu sebelum tidur pasti Safira itu ada aja satu buku yang pasti dia minta bacain gitu, atau dia minta dongengin sama ayahnya. Nah, ini benar-benar setelah membaca buku dari Dokter Puja ini kan udah ini nih dilihat benar ya, ternyata perkembangan anak dengan membaca itu, dengan kita membaca nyaring tuh ternyata terlihat sekarang kan dia udah kelas 1 SD, terlihat dari dia bisa membaca sendiri, dengan dia menulis sendiri tanpa saya ajari gitu. Jadi benar-benar berdampak banget gitu. Dan saya tahu ilmunya ternyata baru sekarang setelah baca bukunya dokter gitu. Jadi pas oke, dengan anak saya nggak masalah alhamdulillahnya. Tapi gimana dok kalau misalnya nih
saya nih mau ngelihat keponakan saya, itu kan anak saya juga tuh. Nah, maksud saya mau berbagi tips untuk ibunya, kalau misalnya gimana cara udah terlanjur nih dengan gadget misalnya, terus buat mengaktifkan kembali dia buat gemar membaca, paling enggak lihat buku, walaupun udah golden age ya katanya sih 5 tahun, udah lebih dari 5 tahun, apakah itu masih telat, udah telat atau masih bisa kita istilahnya menggecarkan lagi gitu buat dia minimal mengurangi gadgetnya itu, karena kan udah di atas 5 tahun dia udah bisa udah punya jawaban sendiri deh istilahnya gitu sama kita gitu. Nah, gitu juga dengan kalau Safira sih masih dengan gadgetnya sama buat dia ini, tapi dia bisa karena kita sering ngobrol jadi ada batasan, bisa diajak komunikasi sekian dari jam sekian. Nah, tapi kalau misalnya yang udah full dengan gadget gimana itu, Dok? Gitu aja, segitu aja dokter ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ayu untuk pertanyaannya yang sangat menarik sekali ya. Ini kita kumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaannya, nanti akan disampaikan, dijawab sekaligus oleh Dokter Putri ya. Tadi udah ada yang raise hand, yang kedua ada Bunda Juliana, dan tadi ada juga Bunda Utami nanti ya yang ketiga. Untuk Bunda Juliana dulu boleh, silakan Bunda disampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Dokter Putri, untuk beberapa belakangan ini kan saya juga aktif menjual buku-buku edukasi, buku-buku anak gitu dari Bentang Kids juga. Nah, yang saya tanyakan ini, ada beberapa dari orang yang saya beri solusi untuk agar anaknya dibacakan nyaring di rumah. Tapi ada yang bilang begini, Mbak, anak saya itu tidak bisa diam. Anak saya itu tipenya tipe kinestetik, katanya gitu. Cara belajarnya itu kinestetik. Jadi kayaknya kalau dibacakan buku itu, dia itu kurang tertarik atau bagaimana. Kayak beralasannya seperti itu. Itu bagaimana, Bu, untuk jawabnya? Kayak gitu pertanyaannya. Terima kasih. Sudah pertanyaannya. Oke, Mbak Faiz kayaknya mental. Mbak Faiz kayaknya nge-freeze ya. Ya, nge-freeze. Oke, tadi ada 2 pertanyaan ya dok ya, yang dari Bunda Ayu dan Bunda Juliana. Dari Bunda Ayu sama Bunda Juliana. Kemudian ada 2 juga nih pertanyaan dari Bunda Utami. Saya mungkin dijawab yang Bunda Ayu dan Bunda Juliana dulu. Oke, boleh ya. Baik, makasih teman-teman untuk pertanyaannya ya. Ini di sini saya coba sharingkan dari riset, dari pengalaman yang sudah dilakukan gitu ya. Saya coba sampaikan, mungkin dari teman-teman yang lain juga boleh banget untuk menambahi ya, jika ada yang kurang dari saya ya. Yang pertama dari Bunda Ayu tadi. Halo Ayu, lama nggak berjumpa ya. Jadi terima kasih buat jawabannya. Ya benar, kita mungkin sudah selesai dengan anak-anak kita, tapi kita punya tanggung jawab ya dengan keponakan kita, dengan mungkin tetangga kita, anaknya teman kita masih punya kita tanggung jawab ya. Tapi memang fokus juga ke anak kita. Kalau memang sudah selesai, maka kita akan menularkan itu ke mereka. Nah, masalah yang tadi ketika anak sudah terpapar gadget, apalagi di usia 5 tahun, yang pertama tidak ada istilah terlambat ya, apapun itu. Kita belajar pun juga tidak ada istilah terlambat sebenarnya. Tapi mungkin yang paling penting dulu di garis bawahi di usia 5 tahun itu, kita perlu nilai dulu di aspek perkembangannya, di indikator perkembangan. Di level mana ada masalah nggak? Bagaimana perkembangan dia saat ini gitu. Apakah misalnya selama ini aspek geraknya terpenuhi gitu, aspek sensorinya terpenuhi, karena memang kalau anak itu bergerak dan dia juga aspek sensorinya, inderanya itu terpenuhi kebutuhannya, biasanya dia akan lebih mudah untuk diajak berinteraksi, salah satunya dengan buku gitu. Jadi saya sampaikan lagi di sini bahwa tadi di paparan yang di slide ketiga ya,
memang stimulasi itu macam-macam. Salah satunya adalah membaca nyaring. Dari membaca nyaring, kita bisa beraktivitas berbasis buku. Nah, aktivitas berbasis buku ini dengan cara ya bergerak, dengan cara ke alam, ya memang basisnya buku. Jadi bukan serta-merta dengan membaca nyaring aja, anaknya nggak disuruh gerak, anaknya nggak disuruh ngapain. Nah, yang pertama solusi untuk si anak tadi, ibunya dulu deh, ibunya dulu yang dikenalkan dengan membaca nyaring ini. Mungkin dari Ayu sih yang sampaikan dulu bahwa manfaatnya gini gitu ya. Perlu juga misalnya pinjemin deh bukunya, misalnya pinjemin dulu bukunya. Atau Ayu ceritakan, kan ini adik ya, kalau adik itu mungkin lebih enak. Adik karena kita levelnya di atas, kalau kakak agak susah ngasih persuasinya. Jadi kalau adik mungkin kita beritahu bahwa gini loh dek, bahwa perkembangan anak itu seharusnya usia segini, sebaiknya kalau sama gadget gini. Gimana kalau udah terlanjur, usia anak udah 5 tahun, pertama anaknya harus dinilai dulu, lagi minat sama apa. Karena dengan minat itu, kita bisa alihkan dengan kira-kira bahan bacaannya apa, misalnya. Misal nih, topiknya mobil, senangnya mobil. Bisa, nggak harus langsung buru-buru buku yang sifatnya udah sifat bacaannya banyak ya. Jadi anak itu bisa levelnya naik ke atas 1 tingkat atau dia turun ke bawah. Jadi ada jenjang perbukuan namanya. Jenjang perbukuan itu saya tuliskan di bagian akhir. Jadi bukan tidak mungkin anak usia 6 tahun misalnya dia turun dulu ke level anak usia 3 tahun. Atau misalnya anak usia 3 tahun dia bisa udah langsung naik ke anak level usia 7 tahun. Ya, itu tergantung bagaimana dia terpapar dengan buku itu. Apakah memang sudah sejak awal terpapar, biasanya cenderung akan cepat dia masuk ke jenjang buku yang lebih tinggi, biasanya 1 level di atasnya. Nah, kalau memang seperti itu, misal dia lagi senang sama robot, lagi senang sama mobil gitu kan, boleh nih dicoba dengan mengenalkan buku yang temanya robot gitu. Jadi kita sini fokusnya bukan langsung cinta membaca nyaring dulu, bukan. Tapi gimana caranya pelan-pelan mengalihkan dia dari gadget. Itu sih yang paling penting. Jadi misalnya paparkan dengan buku yang kan banyak tuh, buku gambar robot atau buku aktivitas robot. Dan juga misalnya belikanlah robot itu sendiri. Nah, kemudian karena udah 5 tahun, si Ayu bilang tadi kan anaknya udah bisa nolak ini. Tapi jangan lupa usia 5 tahun anak sebenarnya udah bisa diajak diskusi. Diskusi win-win solution, ya ada konsekuensi. Kita bisa sampaikan, kamu kan main gadget, oke, Bunda nggak larang main gadget misalnya. Tapi kita puter ya, pagi jam segini main aktivitas sama Bunda. Mau nggak mau ya, Bundanya harus lebih keras dalam arti intervensi. Yang namanya intervensi itu biasanya belakangan. Jadi bukan berarti nggak bisa, tapi jadinya mengejar ketertinggalan. Dan memang kalau mengejar, sifatnya pasti akan lebih berat effortnya. Jadi nggak apa-apa daripada ketahuannya di usia 10 tahun dan seterusnya. Jadi alihkan dulu waktunya, dimulai dari yang diminati anak. Kalau anak sudah minat dengan itu, kita udah bisa masuk untuk mengajak dia yang lain-lain. Seperti itu. Nah, setelah kita diskusi masalah gadget tadi, baru anaknya dikasih tahu bahwa nanti misalnya diganti ya jamnya segini. Atau misalnya kalau kayak saya, mengenalkan gadget itu memang di usia 5 tahun ke atas. Misalnya di usia 7 tahun ini, kami diskusinya anak itu cuma boleh di Sabtu Minggu. Itu pun rentang waktu 1-2 jam, tapi tidak langsung sekali duduk. 20 menit stop, 20 menit stop, 20 menit stop. Jadi kalau anak itu udah terlalu lama juga, pasti ada efek perilaku yang berbeda. Mulai dia gampang emosian gitu. Pernah nyoba misalnya setengah jam per hari dibandingkan misalnya di Sabtu Minggu. Dia 2 jam, tapi dipecah-pecah. Ternyata kalau dia setiap hari, itu makin parah mudah marahnya. Padahal cuma 20-30 menit loh. Di usia 6 tahun pada saat itu 6 tahun. Jadi balik lagi lihat perkembangan anaknya di level mana, penuhi kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi, sambil pelan-pelan ganti, bukan mengganti langsung ya, mengganti jam gadget itu digantikan dengan aktivitas yang dimulai dari yang diminati anak. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Dan yang paling penting jika memang sudah ada gangguan, langsung konsul ke dokter spesialis anak ya, atau ke psikolog anak. Sehingga lebih jelas tuh apakah ketergantungan dengan gadget ini sudah sampai level yang bermasalah banget atau masih bisa kita intervensi dari rumah. Jadi bantuan para ahli itu memang diperlukan. Seperti itu. Itu aja sih Mbak dari saya. Mungkin teman-teman boleh menambahi dari Mbak Gendis juga, silakan.
Sepertinya cukup ya dok, sudah dijawab sangat lengkap. Semoga menjawab ya Mbak Bunda Ayu, dan mungkin nanti bisa tersolusikan untuk menyelesaikan problem di keponakannya insya Allah ya. Nah, mungkin dokter bisa langsung menjawab untuk pertanyaan kedua. Mohon maaf sebelumnya tadi sepertinya saya terlempar dari room ini, jadi tidak mendengarkan secara utuh pertanyaan nomor 2 dari Bunda Juliana tadi ya. Monggo dok. Mbak Juliana, salam kenal. Mbak Juliana ini salah satu reseller ya berarti ya. Selamat berjuang menyebarkan virus membaca ya. Tadi kalau nggak salah tentang gimana kalau ada customer dikasih tahu nih kalau membaca nyaring seperti ini, terus orang tuanya bilang anak aku tuh tipenya kinestetik bla 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 gitu ya. Oke, tadi ini hampir mirip nih sama jawabannya Mbak Ayu tadi. Artinya ada kebutuhan yang belum terpenuhi nih, jangan-jangan karena seorang anak kalau dia kebutuhan geraknya udah terpenuhi, biasanya ketika dia sudah selesai dengan kebutuhannya itu di hari itu, dia bisa diajak untuk duduk bercerita gitu dengan membacakan nyaring ini. Makanya membaca nyaring itu bukan serta-merta hari ini jam sekian langsung baca nyaring, enggak juga. Lihat dulu, kita lihat timeline jam harian anak. Makanya membaca nyaring memang dianjurkan sebelum tidur biasanya, pada saat fase rileks. Ada kaitan dengan gelombang alfa juga sehingga masuk untuk memasukkan value, nilai-nilai ke dalam diri anak. Nah, tadi balik ke masalah jadwal harian anak. Nggak akan mungkin misalnya tiba-tiba pagi-pagi si anak itu langsung, ayo kita membaca nyaring, yuk kita baca buku gitu. Padahal si anak itu masih kepengen lari, jalan pagi, masih pengen manjat-manjat, masih pengen ngobrol, nyanyi-nyanyi. Makanya kalau di sekolah-sekolah tuh ada istilahnya brainstorming dulu. Iya, pagi-pagi ada istilahnya ngobrol-ngobrol dulu, ada istilahnya gerakan lebih awal dulu. Biasanya seperti itu kalau sekolah-sekolah yang mengerti tentang konsep perkembangan anak tadi biasanya. Nah, jadi sampaikan seperti itu. Jadi tanya ke ibunya, ibu usia anaknya sekian, coba yuk kita lihat di indikator perkembangan anaknya gimana nih. Jangan-jangan bisa jadi misalnya ada kebutuhan gerak yang belum terpenuhi. Jadi buat jadwal, misalnya pagi hari setelah mandi, setelah makan, ajak anaknya jalan-jalan dulu, ajak main apa kek, manja dan sebagainya. Nanti menjelang jam tidur siang boleh tuh mulai membacakan nyaring, kan udah capek. Kalau udah capek pengennya bobo. Kalau udah bobo biasanya kan gampang, lebih enak diajak membaca nyaring. Misalnya jam tidur siang. Kalau anak udah terbiasa, jangankan pas sebelum tidur, dia lewat aja tuh di rak yang ada buku, ditariknya tuh baca. Biasanya gitu. Nah, sebelum sampai ke level itu memang kita harus turun dulu nih ngelihat ke level anak. Kita lihat penuhi dulu kebutuhan mereka. Jadi bukan hanya sekedar karena ini membaca nyaring, jadi fokusnya baca terus. Enggak. Tetap ada aspek keterampilan belajar tadi. Aspek piramida keterampilan belajar di mana ada aspek indera, ada aspek gerak yang juga terpenuhi. Dan salah satu cara beraktivitas itu bisa dengan tadi, dengan kita melihat buku sebagai literaturnya, kita jadikan salah satu panduan aktivitas. Seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Juliana. Jadi sampaikan ke orang tuanya, jangan nggak bisa langsung Bu gitu, langsung duduk jam 10, pokoknya habis makan kamu baca nyaring sama Bunda ya, pokoknya harus kamu dengerin. Nggak bisa gitu, anaknya diajak jalan-jalan pagi, diajak bergerak dulu, nanti di jam tertentu, di fase dia tenang, kita baru baca nyaring. Seperti itu. Masya Allah, menarik ya dokter, ternyata membaca kan buku ke anak juga perlu melihat waktu timeline anak ya, dan di sini yang saya garis bawahi memilih waktu di mana anak sedang rileks begitu. Jadi biar anak juga tetap terpenuhi kalau dia lagi pengen main, lari-lari gitu ya. Memang anak-anak ini kan lagi aktif-aktifnya ingin bergerak gitu. Oke, semoga menjawab ya Bunda Juliana, dan nanti bisa di-share juga ke customer-customernya mungkin. Sekarang kita beralih ke penanya ketiga ya dokter. Tadi ada Bunda Utami, tapi sepertinya beliau sudah menuliskan di kolom chat. Saya izin membacakan pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan nih dok. Yang pertama, adakah pengalaman ketika menghadapi anak yang sudah disiapkan buku bacaan, lalu ia menolak atau belum tertarik untuk membacanya, dan bagaimana mengantisipasinya dokter?
Nah, buku ini dengan catatan buku ini sudah sesuai dengan usia dan perkembangan bacanya begitu. Dan memang dipilih orang tua karena dirasa perlu sebagai pengetahuan anak. Mungkin satu pertanyaan dulu dokter, nanti pertanyaan kedua saya bacakan lagi. Boleh dijawab dulu. Baik, saya coba jawab ya Mbak Tami, ini salah satu teman saya juga. Beliau dokter juga nih. Ini pertanyaan atau pernyataan ini. Jadi saya izin jawab ya, coba jawab. Sebenarnya tadi ya, ke anak-anak itu ada seni. Nggak bisa serta-merta kita langsung, karena kamu usianya 3 tahun, nah gitu kan, buku kamu harus begini. Nah, enggak. Yang paling penting adalah kita observasi. Tadi, perkembangannya udah sampai level mana? Udah terpenuhi belum yang lain-lain? Yang kedua, minat. Minatnya lagi di mana nih? Cowok tuh biasanya dinosaurus tuh. Ada fasenya tuh senang banget, lagi periode sensitif banget dengan dinosaurus. Sehingga memulai sesuatu bisa dari hal yang dia minati. Kadang misalnya anak-anak tuh tiba-tiba nih, anak-anak cewek, ini apa namanya, kuda poni, little pony. Nah, itu bisa tuh kalau misalnya masih di level yang kita mau mengenalkan dulu nih buku. Jadi yang paling penting kalau dia masih menolak, belum tertarik, ya nggak apa-apa. Memang seperti itulah. Tapi itu bisa jadi sign ke kita bahwa artinya bisa saja belum berminat, minatnya belum ke situ. Jadi nggak bisa dipaksa juga. Rasakan kita, kalau kita ditawarin buku, disuruh baca, kalau nggak mau, gimana coba? Pasti nggak mau kan? Jadi jangan dulu, nggak apa-apa kalau memang ini. Yang pasti paparin aja. Jadi makanya tadi di salah satu bab ada tentang rahasia untuk apa istilahnya tuh ya, memesonakan atmosfer cinta baca di rumah. Salah satunya dengan memberikan apa namanya, paparan buku itu agar mudah diakses ya sama anak. Jadi misal nih kita punya lemari yang sifatnya display, kita bisa taruh yang memang buku itu kira-kira menurut versi kita cocok, atau menurut kita minat anak sesuai. Kita paparin aja dulu tuh. Masalah dia nyentuh apa enggak, itu urusan nanti. Gitu. Yang penting dipaparkan dulu. Biasanya dengan curiosity-nya si anak, hari pertama lewat, gitu kan. Hari kedua, nempel-nempel kelihatan terus tuh barang. Nah, bisa jadi di hari ketiga, atau di hari keempat, atau di hari 1 minggu baru tuh dipegang. Ini nggak apa-apa. Walaupun belum tertarik, bukan berarti tidak mau. Tapi bisa saja saat itu belum waktunya. Ya, jadi pastikan tadi sebelum apa namanya, kita intinya kita cuma mencoba memilihkan buku ya. Kita cuma bisa istilahnya mencari buku yang baik untuk anak kita. Tapi perkara dia mau langsung baca atau enggak, itu perkara lain. Itu juga terjadi kok di anak saya gitu. Awalnya dia nggak mau baca tentang teknologi gitu kan. Ternyata ada, saya biarin aja tuh buku. Mungkin karena udah waktunya, ada fasenya seperti itu, dalam diri anak sudah ada kebutuhan ya. Ingat bahwa di dalam diri anak tuh ada guru sendiri ya, kalau dalam Montessori ya. Ada inner teacher. Ketika dia butuh untuk itu, dia akan mencari tahu. Jadi sabar aja. Tuh. Masya Allah, menarik sekali mengikuti perkembangan anak sampai mana itu ya catatannya ya dokter ya. Jadi kita menyesuaikan anak sudah sampai mana ini begitu. Karena mungkin barangkali kalau kita lihat anak-anak tetangga atau saudara-saudara walaupun seumuran tapi kebutuhannya beda ya dokter ya. Jadi kita harus mengobservasi anak kita sudah. Observasi itu paling penting. Observasi, iya. Betul-betul sekali. Ini saya juga menggarisbawahi sekali, ternyata itu hal yang utama untuk memilihkan buku ke anak ya. Kita harus cari tahu dulu anak kita membutuhkan apa gitu. Oke, terima kasih dokter. Langsung saja ke pertanyaan kedua dari Bunda Utami juga. Nah, ini jadi adakah cara agar anak juga tertarik untuk menulis ini? Tidak hanya membaca. Saya baca memang di buku Dokter Puza ini perkembangannya menulis diawali dengan membaca. Nah, bagaimana dokter ini? Oke. Jadi kalau tadi ya bejananya Trilis, level menulis itu memang ada levelnya lebih tinggi tuh dibandingkan mendengar, ya kan, berbicara dan menyimak. Memang itu udah di higher order thinking menulis itu. Apa yang ada di kepala itu dituangkan dalam tulisan ya. Memang nggak bisa serta-merta langsung anak menulis, tapi ingat, menulis itu bukan hanya dalam bentuk tulisan kata-kata. Ketika anak menggambar pun itu adalah bentuk tulisan imajinasi.
Karena kan mungkin anak masih sulit untuk menyampaikan satu kosakata di dalam bentuk tulisan, nggak bisa kita paksa, ya kan? Ada perkembangan masing-masing, tapi jangan pula lewat dari aspek perkembangan, indikator perkembangan mereka. Tapi salah satu petunjuk bahwa mereka sudah mulai tertarik menulis dengan gambar. Ya, di risetnya John Hutton itu juga ditulis ya di buku, anak-anak yang suka atau dibacakan buku sejak dini, buku bergambar khususnya, memang cenderung akan lebih suka menggambar nantinya. Dan itu juga nanti berkaitan erat pada saat mereka beralih dari buku bergambar ke buku yang sedikit gambarnya. Jadi anak tuh awalnya resilience untuk membaca, lama-lama karena resiliensinya meningkat, dari buku bergambar bisa nih pelan-pelan naik ke level novel. Nah, itu ada juga tuh di buku. Nggak kita jelasin di sini ya, baca aja. Jadi tadi yang menulis itu bisa pelan-pelan, tapi jangan lupa dengan menggambar pun sebenarnya salah satu bentuk tulisan anak, untuk tulisan imajinasi anak. Mungkin mereka masih sulit menuliskan Andi tersenyum misalnya, tapi di gambarnya ada seorang anak yang lagi tersenyum misalnya. Tetap ya ada ininya ya, ada tahapan juga. Dan memang kalau anak yang sudah sering membaca dengan teknik, salah satu teknik ya, teknik Montessori itu ya di area bahasa, jadi melafalkan bacaan tersebut sambil diajak menulis. Misalnya apa yang kamu dengar dari kata ayam. Ayo nak, ayam. Ayam. Iya. Nah, itu ada tekniknya lagi. Lain di luar ini. Gitu ya Mbak ya. Oke, panjang nih jadinya kalau dibahas. Menarik ya, ternyata memang membicarakan literasi anak itu juga nanti sampai ke tahap mereka belajar membaca, mengenal huruf itu juga gimana gitu ya dok ya. Menarik sekali, terima kasih dokter untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Bunda Utami. Wah ini kolom chat sudah ramai, Masya Allah. Terima kasih yang sudah menuliskan pertanyaan. Tapi sebelum saya membacakan pertanyaan ini menuju ke termin 2 ya, saya membuka kesempatan ini untuk bunda-bunda sekalian yang mau bertanya secara langsung. Karena ini sudah ada. Oke, untuk termin kedua mungkin 2 penanya nanti ditambah 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan dari kolom chat, dan 2 penanya yang ingin bertanya langsung silahkan Bunda, ada boleh raise hand dulu. Ada mungkin, atau kalau belum ada mungkin saya bacakan dulu saja ya ini pertanyaan di kolom chat ya. Sambil menunggu barangkali ada Bunda yang mau bertanya langsung, boleh nanti raise hand supaya saya kasih kesempatan untuk bertanya langsung ke Dokter Putri. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dokter, ini dari Bunda Ainun. Ada 2 pertanyaan lagi, Masya Allah ini ramai sekali nih pertanyaan hari ini. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana tips interaksi orang tua dan anak bagi anak yang sudah bisa membaca dan menjadi pembaca mandiri, dokter? Oh, ini dia udah tertarik dengan buku ini ya, jadi udah bisa baca sendiri. Terkadang di fase ini anak kurang berminat diajak diskusi tentang buku yang telah mereka baca. Mungkin 1 pertanyaan dulu dokter, nanti pertanyaan kedua bisa disusulkan. Silakan dokter untuk menjawab. Baik, iya ini tuh biasanya. Halo Mbak Ainun, bukan kenalan sih, ini teman saya juga dulu di Surabaya. Halo Mbak Ainun. Baik, Mbak Ainun. Jadi sebenarnya usia anak kita nih kebetulan seumuran ya. Jadi saya, Mbak Ainun, itu ada Mbak Citra juga anaknya seumuran. Jadi memang kadang-kadang kita nih ya yang merasa nggak rela untuk melepas momen-momen read aloud ini karena anak udah bisa baca sendiri. Kitanya sendiri merasa gitu ya, tapi sebenarnya kan membaca nyaring ini memang bukan berarti tujuan akhirnya anak sudah bisa membaca udah selesai, memang nggak seperti itu tujuan akhirnya. Jadi memang bukan udah selesai bisa baca selesai, tapi ketika anak sudah bisa baca dan menjadi pembaca mandiri, kemungkinan frekuensi membaca nyaring ini juga akan berkurang dengan kita gitu. Tapi bukan berarti jadi nggak membaca si anaknya, justru setelah kita membaca nyaring, dia membaca nyaring secara mandiri. Kalau misalnya nih, terkadang di fase ini anak kurang berminat diajak diskusi tentang buku yang telah dibaca. Nah mungkin ya ini balik ke komunikasi ke anak. Bisa kitanya sih yang pura-pura nggak tahu. Kakak baca buku itu ya, boleh nggak Kak Bunda ikut baca juga, atau Kakak Bunda baca dulu ya, Bunda pengen tahu, atau Kakak bisa nggak ceritain ke Bunda, misalnya kayak gitu. Atau kita iseng aja tuh ngomong gini, ini kan tokoh
pokoknya gini ya ceritanya bla 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 bla. Nah, nanti kan keluar, nggak begitu Bunda. Biasanya dia punya pendapat sendiri. Bisa dipancing dengan seperti itu. Nggak begitu Bunda. Itu tuh ceritanya nggak gitu. Kalau menurut kakak gini 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 gini. Itu bisa. Yang kedua juga bisa juga kan karena usia udah 5, 6, 7 tahun dibuat kesepakatan. Jika memang konsep membaca nyaring ini tetap diteruskan, dia memang harus diteruskan, kita boleh minta kok ke anak, gantian dulu anak yang minta. Kita dong yang minta ke anak bahwa, nah Bunda tuh masih pengen loh membaca nyaring bareng kakak gitu. Boleh ya sebelum tidur Bunda masih bacain kakak. Anak-anak itu pasti akan mau juga, nggak akan nolak. Saya sempat nanya nih ke anak saya, kenapa sih kakak tuh udah bisa baca, tapi masih suka dibacain Bunda? Ini kata dia beda, Bunda. Kalau baca sendiri itu ya kakak baca sendiri. Kalau dibacain Bunda, enak sekalian buat tidur juga Bunda, suara Bunda itu. Nah, ternyata ada kenangan juga tuh bagi anak-anak. Nah, mungkin Mbak Ainun bisa nih diskusikan sama si Aisyah, kebetulan anaknya Aisyah namanya. Misalnya buat kesepakatan, kakak nih udah pinter baca sendiri, tapi Bunda kangen loh bacain kakak buku. Boleh nggak Bunda masih bacain kakak? Kapan kira-kira Bunda boleh? Misalnya 1 buku kek, misalnya. Nggak apa-apa. Jadi dibalik ya, gantian kita yang butuh ke anak jadinya. Gitu. Mungkin bisa dengan cara seperti itu. Insya Allah Tapi jangan menarik sedih, sekali. iya, tapi jangan sedih loh kalau anak udah mulai bisa baca, kita merasa insecure, dia nggak butuh lagi sama aku, padahal aku yang bisa bacain dia secara nyaring. Malah kita udah bisa diskusi novel sama-sama nih misalnya, kan level naik bukunya udah beda. Dulu dia biasa dibacain buku bergambar, nah kita bisa cari misalnya buku-buku novel anak-anak ya yang masih ada gambar tapi sudah mulai sedikit gambarnya, nah itu bisa nih. Yuk kita baca ini yuk bersama, yuk kita diskusi bareng yuk, itu bisa. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Masya Allah, terharu sekali saya mendengar cerita Dokter Putri. Iya betul ya, tapi malah kalau anak udah bisa membaca sendiri, bisa jadi kesempatan untuk berdiskusi bareng malah ya. Atau malah bundanya nanti yang gantian dibacain buku sama anaknya. Betul, Mbak. Makanya mumpung anak kita masih kecil-kecil nih, yang masih kecil-kecil, nikmatilah karena akan ada fase mereka udah bisa membaca mandiri, kalian akan merasa, aduh hilang momen itu ya, kamu udah bisa baca meninggalkan Bunda. Seperti itu. Oke, terima kasih dokter untuk pertanyaan kedua. Ini dari Bunda Ainun juga, jika anak telah sering dibacakan buku, kemudian senang baca buku sendiri, tapi kurang tertarik dan percaya diri, kurang percaya diri untuk membacakan kembali isi buku kepada saudara atau orang lain, begitu. Nah, itu gimana tipsnya, Dok? Saya kalau yang seperti ini ya, ini berarti kita harus melihat balik ya, kalau di istilah talents ya, mungkin Mbak Ainun juga paham lah pasti ya, kita sama-sama belajar di istilah talents mapping, ada kecenderungan sifat ya, minat anak masing-masing, ada yang senang untuk seperti itu, ada mungkin yang tidak tertarik menyampaikan tapi dia menuliskan. Nah, jadi jika memang belum tertarik ya sudah, nggak apa-apa, nggak harus disuruh tertarik gitu, dan mungkin bukan sekarang tertariknya, bisa jadi nanti gitu. Jadi perkara dia mau menyampaikan ke orang lain atau enggak kan itu bisa nanti. Yang penting ini dulu nih, dia sudah bisa baca sendiri. Kita syukuri itu dulu, yang sudah bisa membaca buku sendiri, sudah bisa memilih bukunya sendiri gitu. Yang sudah bisa memilih membaca tanpa harus pokoknya kalau udah selesai membaca ini, bacain dong ke sepupumu gitu. Kalau emang dia belum mau, ya udah nggak apa-apa. Kita bisa misalnya dipancing, ada saudaranya datang tanpa harus pakai buku. Misalnya cerita, oh iya tadi cerita ini, Kak ingat nggak Kak yang cerita tentang itu ya, si Cican itu gitu. Terus ada si adik sepupunya misalnya, si Cican itu kan juga ya ke dokter giginya gini. Iya kalau di buku pasti biasanya anak tuh suka ikut, nggak harus pakai buku sebenarnya kan. Dia bercerita tentang itu aja sudah salah satu bentuk pemahaman dia akan bacaan. Itu ada di bab 4 kalau nggak salah ya Mbak ya. Jadi jadi level pemahaman itu ada 3. Kalau secara umum ya di riset itu dikatakan ada pemahaman dasar, dia cuma sekedar bisa, oh ini bola, oh yang ini bola, dia bisa nunjuk gitu misalnya. Yang kedua, dia bisa mengetahui jalan cerita. Yang ketiga, dia bisa memprediksi isi cerita dan menceritakan kembali, atau dia bisa mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang dialaminya. Itu
udah level tinggi, Mbak. Jadi tanpa dia harus, ayo aku bacakan read aloud ya Dek ya. Nah, nggak harus gitu juga. Ketika dia bisa, kalau dari buku yang itu kemarin gini loh, ada loh di buku itu. Kadang-kadang kan obrolan anak-anak suka kayak gitu. Nah, itu juga udah levelnya udah oke juga, tanpa harus dia meread aloud-kan orang lain. Seperti itu. Karena kadang ini ya dok, apa cerita-cerita di buku anak tuh sesuai dengan keseharian anak ya. Jadi Betul. bisa berbagi ke teman-temannya Benar, gitu kan. benar Mbak, benar. Oke. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya yang sangat istimewa sekali. Untuk bunda-bunda sekalian, masih dibuka kesempatan ya untuk yang ingin bertanya secara langsung, nanti boleh langsung raise hand untuk saya izinkan, untuk saya kasih kesempatan nanti menanyakan langsung ke Dokter Putri. Nah, sebelum beralih ke pertanyaan selanjutnya, dokter, ini ada tanggapan dari Bunda Lela Wineti. Wah, baru nyadar kalau suka gambar ini mungkin karena sering dibacain buku dan menggambar salah satu bentuk penulis juga. Jadi lebih menghargai anak, dok. Karena sempat heran, ini anak saya kok suka menggambar terus sih. Gitu. Ini juga hal baru, dok, kalau boleh saya cerita juga ini. Saya juga baru tahu ternyata kalau menggambar itu memang salah satu bagian dari menulis ya. Menarik sekali ini. Memang karena anak-anak beda-beda cara mungkin ya, dok, untuk menumpahkan imajinasi-imajinasinya. Betul. Jadi ya kan sebelum ada tulisan kan zaman dulu juga pakai gambar kan ya. Oh iya, betul. Gitu juga anak-anak sebenarnya. Mereka belum bisa menuangkan tulisan, tapi dari gambar sebenarnya itu sudah menunjukkan level imajinasi mereka, kreativitas mereka sebenarnya. Makanya misalnya ketika anak coret-mencoret, jangan berkecil hati sih sebenarnya, dikasih aja fasilitasi gitu. Mungkin kita akan bosen ya melihat coret lagi, satu coretan, tahu-tahu ada gambar bulat, kata dia begini, begitu. Enggak, itu sebenarnya ada tahapan perkembangannya itu. Ada tahapan perkembangan menulis juga sebenarnya. Dari sekedar satu goresan garis aja itu sebenarnya sudah satu tahap perkembangan. Hingga akhirnya dia menuliskan kata-kata. Itu. Insya Allah, menarik sekali memang dunia anak-anak ini ya Bunda. Oke, kita masih ada banyak waktu Bunda kalau ada yang mau bertanya. Ini sambil menunggu, ada satu penanya lagi dokter dari Bunda Rulan. Halo Dokter Puza, selamat dan sukses untuk bukunya. Nah, ini pertanyaannya, apakah harus membaca dengan buku fisik? Ada beberapa aplikasi buku dongeng yang bagus juga. Nah, apakah boleh menggunakan itu, dokter? Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih. Ini Dokter Rulan ini salah satu teman kuliah saya juga. Ini banyak teman-teman di sini, mereka support saya semua. Terima kasih yang hadir. Ini pertanyaan atau pernyataan bertanya atau pura-pura bertanya ini sebenarnya. Jadi kalau ini juga kita bahas ya Mbak Faiz ya di buku kita ya. Jadi ada buku versus buku cetak versus buku digital. Jadi kalau kita balik tadi ke sarannya WHO dan AAP ya, American Association of Pediatrics, memang di 2 tahun pertama kehidupan, bahkan ada yang menyebutkan hingga 3 tahun, sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Nah tadi kalau ternyata itu buku media digital, jadi sebaiknya usia di bawah 3 tahun nggak usah dulu menurut literatur ini. Lebih baik dengan buku cetak. Karena apa tadi? Kalau buku cetak, mereka tuh bisa memegang, bisa menyentuh, bukan dengan layar ya, menyentuh dan gambar itu kan beda. Bukan berarti buku digital itu salah, bukan. Tapi kalau direkomendasikan sebaiknya 3 tahun ke bawah itu masih langsung pakai buku cetak. Seiring waktu 4 tahun ke atas bolehlah, tapi itu didampingi dengan membaca buku digital. Tadi juga kita pertimbangkan buku digital apalagi pakai aplikasi handphone ya, maka di handphone itu kan kecil tulisannya, perhatikan perkembangan mata anak juga gitu. Dan yang saya khawatirkan kadang-kadang setelah dikenalkan, karena usia masih 2-3 tahun, itu kan anak-anak fase regulasi dirinya tuh belum terbentuk dengan baik ya. Jadi ketika udah dipegangin handphone, justru nanti candunya tuh dengan gadget itu karena melihat sesuatu yang menarik dari gadget, akhirnya pengen gadget terus gitu, walaupun itu buku. Kita kan kadang-kadang kelepasan, takutnya seperti itu. Jadi sebaiknya kalau saya 3 tahun ke atas aja untuk dikenalkan dengan buku digital. Kalau memang mau, di buku digital itu kan memungkinkan untuk dicetak, tapi untuk penggunaan sendiri.
Jadi boleh aja tuh dipakai kayak di Ipusnas ya. Kalau Ipusnas kayaknya nggak bisa dicetak. Di literasi Let's Read, aplikasi Let's Read ya. Let's Read itu bisa dicetak, diperbolehkan dicetak tapi untuk penggunaan sendiri. Jadi teman-teman cetak aja tuh dari buku itu dicetak jadi kertas kan. Jadi bisa dibaca bersama tanpa harus menggunakan media gawai. Seperti itu. Jadi paparan sinar itu juga berpengaruh ya dari gawai itu, apalagi kalau misalnya dengan tontonan di video. Ya, kemudian mungkin dikaitkan dengan misalnya buku-buku digital yang ada e-pen dan sebagainya. Kalau ada sampai pertanyaan seperti itu juga sudah ada ya di buku ya. Nggak usah saya jelasin, nanti aja kalau ada pertanyaan. Luas. Oke. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Bunda Rulan. Ternyata memang buku fisik masih sangat dibutuhkan untuk anak-anak ya dokter, terutama yang usia dini. Betul. Kita aja masih enakan buku fisik kan dibandingkan Iya, buku. betul. Saya sendiri juga lebih suka buku. Betul, mau balik-baliknya pun buku fisik tuh walaupun belum baca sampai selesai, yang penting bukunya kepegang itu dulu. Kalau kayak ujian kan gitu, yang penting bukunya ada dulu, fotokopiannya ada dulu. Kalau dulu kan bisa dicoret-coret juga, bisa ditulis-tulisin gitu ya. Stabilo yang penting gitu. Iya, Menarik ini. Mereka menyentuh itu kan juga sudah aspek fisik motorik mereka terasah loh. Jadi jangan sepelekan mereka menarik-narik buku itu. Ya ini kata Bunda Juliana juga kalau pakai buku digital banyak distraksi. Distraksi tuh belum lagi ibunya dapat WA, bentar nak balas WA dulu bisa gitu kan. Ada telepon, anaknya lagi asik baca, bentar nak angkat telepon dulu. Nah, ngamuk deh, udah selesai ceritanya. jangan kalau bisa di atas usia 4 tahun lah kalau dari saya ya pribadi, 4 tahun 5 tahun gitu. Enak regulasi dirinya udah bisa diajak untuk diskusi seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Ini untuk bunda-bunda masih dibuka kesempatan. Termin ketiga barangkali ada yang ingin bertanya. Saya beri kesempatan sekarang untuk raise hand. Boleh, Bunda? Adakah yang mau bertanya langsung? Sambil menunggu mungkin dokter saya ada pertanyaan ini. Mungkin sudah sedikit dibahas di di buku, tapi saya penasaran dokter karena teman saya ada yang pernah mengatakan sebaliknya gitu. Jadi soal anak-anak yang penasaran dan bertanya hal-hal yang menurut kita sebetulnya dia belum butuh untuk tahu gitu. Jadi seperti saya lahir dari mana Bunda gitu kan, pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu kita pikir anak belum bisa untuk tahu sampai sana karena mungkin tabu dan sebagainya gitu. Nah, menurut Dokter Puza itu tipsnya bagaimana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Karena kalau saya baca di buku ya, nanti dokter tipsnya nih, sebentar ya Bunda cari tahu dulu di Google gitu kan. gitu. Tapi kalau teman saya tuh pernah bilang soalnya masa nanti jadi orang tua harus nyari-nyari dulu, nggak bisa ngasih tahu ke anak langsung gitu kan, dikirain nanti orang tuanya masa nggak tahu dan gimana gitu kan kalau kata dia gitu. Tapi ternyata dokter berkata lain di sini. Nah itu gimana dokter penjelasan lebih lanjutnya? Terima kasih. Jadi tidak ada istilahnya orang tua tuh wajib semua tahu. Anak juga harus tahu dong. Orang tua tuh punya keterbatasan, disitulah gunanya belajar. Kalau nggak punya keterbatasan bukan manusia kita. Udah di level lain gitu, bukan di sini lagi gitu. Jadi ini juga sebenarnya ketika kita anak tuh nanya sesuatu yang menurut kita nggak tahu jawabannya atau kita belum bisa menjawabnya saat itu juga, memang nggak harus buru-buru. Biar anak juga sebenarnya belajar untuk menunggu. Ini ngajarin anak menunggu itu penting loh. Ya, menunda sesuatu. Jadi kita mengajarkan mereka menunda gitu kan. Boleh ya sebentar Bunda diskusi dulu. Boleh ya Bunda cari tahu dulu jawabannya. Itu juga ngajarin ke anak bahwa mencari sesuatu yang penting, informasi khususnya, itu nggak bisa sembarang asal omong. Harus ada literatur. Jangan, kalau emang nggak tahu, sampaikan nggak tahu gitu. Penting itu diajarin ke anak karena udah banyak nih di zaman sekarang ini ngomongnya A, B, C tapi nggak tahu buktinya dari mana, dan banyak juga yang akhirnya karena literasinya rendah ya percaya aja. Nah kita justru membudayakan ke anak kita bahwa
Saat kita nggak tahu, kita sampaikan nggak tahu. Kamu harus tahu bahwa Bunda punya keterbatasan. Jadi belajar menunggu dan kita kasih tahu, Bunda cari dulu ya, boleh minta waktu sehari 2 hari misalnya, atau Bunda diskusi ke ayah dulu gitu. Misalnya ada yang bilang, nggak mau Bunda, pokoknya kakak maunya gini. Kalau kakak maunya hari ini, saat ini juga, Bunda nggak tahu nggak jawabannya. Kita sama-sama nggak tahu, mending kita sama-sama cari tahu. Malah bila perlu anaknya usia udah 5 tahun ke atas, kita bisa sama-sama tuh lihat bukunya. Coba Kak, kita buka dari sini nih, buku ini, apa jawabannya? Itu kan juga salah satu media belajar sama-sama ke anak. Seperti itu. Ada ya di buku itu tips diskusi sensitif ya, terkait agama, terkait tauhid ya, maksudnya terkait keimanan, terkait masalah seksual dan sebagainya. Apalagi masalah edukasi seksual ini harus smooth banget, pelan-pelan, karena versinya anak beda dengan versinya kita. Kita kadang udah khawatir duluan, padahal anaknya nggak mikir ke situ. Nah, itu perlu ada pelan-pelan gitu, medianya juga harus ada, jadi nyampein ke anak juga nggak bisa langsung menurut saya. Justru ketika kita jawab asal bunyi tahu-tahu salah, nah itu bahaya. Karena apa? Bagi anak-anak, khususnya anak yang belum sekolah ya, kata-kata dari orang tua tuh udah sebenarnya bagi mereka pakem banget. Kata ibuku begini, kata ayahku begini. Nah, nanti begitu dia udah mulai sekolah kan udah ada second opinion. Kalau kata bu guru begini Bunda. Nah, ini juga jadi pelajaran. Oh iya nak, versi bu guru begini, kalau versi Bunda begini, versi buku begini. Jadi anak juga belajar bahwa dari berbagai literatur tuh ada macam-macam. Kita bisa memilih mana yang paling sesuai dan paling benar misalnya. Tidak ada istilah tuh dia salah, dia boleh punya pendapat seperti itu. Nah kan secara nggak langsung saat kita nyuruh menunggu, kita cari nak di buku ini mengatakan ini, di buku ini begini. Nah itu anak juga belajar, ada banyak literasi yang dia dapatkan seperti itu Mbak. Insya Allah, menarik sekali. Ini saya catat banget nih dok. Ternyata menjadi orang tua boleh nggak tahu ya dok ya, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Kalau serba tahu semua bukan manusia namanya. Bukan manusia, betul. Sama-sama tidak tahu dengan anak dan mencari tahu bersama-sama. Iya betul. Oke, terima kasih dokter. Ini dari bunda dan ayah. Ini ada yang bergabung tadi kayaknya satu ayahnya ini ya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya bunda dan ayah. Atau nanti kalau ada boleh raise hand sambil kita menunggu. Ini saya kasih kesempatan untuk Dokter Putri memberikan closing statement di akhir diskusi kita. Dokter boleh menyampaikan, silahkan. Baik ya, sebenarnya saya di sini sama-sama belajar. Menulis buku ini pun juga saya belajar gitu. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini tidak lain adalah karena saya mempelajari buku-buku yang ada, yang sudah ada, lalu saya coba sampaikan gitu. Jadi pesan saya sih satu ya, tidak harus menjadi orang tua yang sempurna, dan Allah pun tidak menuntut kita untuk menjadi orang tua sempurna sebenarnya kan. Dan juga untuk membaca nyaring ini tidak harus menunggu buku-buku itu berlimpah. Harus nunggu banyak dulu, pokoknya aku harus beli banyak buku dulu, nggak harus gitu. Yang paling penting itu adalah sediakan waktu, ambil buku yang ada, ayo duduk bersama, kita bacakan ke anak dan rasakan keajaiban itu. Rutin minimal 15 menit, 30 menit aja sehari. Percayalah, kalian akan temukan keajaiban itu. Gitu. Baik, terima kasih, Masya Allah. Menarik sekali ya kita materi hari ini, diskusi hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Wah, ini ada putra-putrinya yang diajak diskusi juga, Masya Allah. Adik-adik semoga semakin suka membaca ya, ini ikut bunda-bundanya diskusi soal literasi anak. Oke. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk Dokter Putri yang sudah meluangkan waktu membagikan ilmu-ilmunya, sharing bersama para bunda dan ayah di sini. Semoga menjadi catatan kebaikan tersendiri ya untuk Dokter Putri dan bunda-bunda sekalian juga, insya Allah. Dan terima kasih juga saya sampaikan untuk ayah dan bunda yang sudah bergabung serta para penanya yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik, dan saya takjub sekali ini pertanyaannya sangat bagus-bagus semua ya, sampai bingung ini harus memilih yang terbaik. Semuanya sayangnya dapat. Semuanya. Mbak Gendis yang bingung nanti. Iya, tapi ini pengen milih semuanya nih, tapi sayang sama
ini hanya diberi kesempatan untuk memilih 2 penyanyi terbaik. Semoga nanti yang lain bisa berkesempatan mendapatkan predikat penyanyi terbaik di lain waktu ya. Jadi untuk 2 penyanyi terbaik ada Bunda Ainun Analisa dan Bunda Juliana. Selamat untuk kedua Bunda. Nanti silakan bisa menghubungi atau akan dihubungi Mbak Gendis. Nanti akan dihubungi sama Mintang. Oh, siap. Nanti akan dihubungi oleh admin dari Bentang Pustaka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Dokter Putri dan bunda-bunda sekalian yang sudah bergabung di diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada banyak salah kata, ada banyak salah sikap mungkin selama mengantarkan diskusi hari ini. Semoga bisa mendapatkan banyak hal ya menarik yang bisa dicatat. Dari saya cukup sekian. Saya sampaikan kepada Mbak Gendis. Saya kembalikan kepada Mbak Gendis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mbak Faiz dan juga Mbak Fuza ya, Dokter Putri Zalika Kasuma yang sudah mengantarkan kita, mengajak kita untuk berdiskusi, ngobrol bareng soal literasi parenting dengan membaca nyaring. Terima kasih juga ayah bunda semuanya yang sudah mengikuti webinar pagi hingga siang hari ini di hari Sabtu ya, yang biasanya mungkin masih banyak pekerjaan yang menanti, tapi ayah bunda menyempatkan untuk ikut gitu di webinar kali ini untuk menambah informasi, menambah pengetahuan, dan juga berdiskusi tentang parenting gitu. Oke, sebelum saya tutup, saya tadi sempat baca-baca lagi, Dok, buku ini dan menemukan quotes-quotes yang menarik banget. Mau saya bacakan ya, izin saya bacakan ya. Mungkin ayah bunda semua juga udah punya bukunya, udah ada yang sampai. Kami meyakini bahwa buku menjadi salah satu yang mengikat hubungan antara orang tua dan anak, sehingga kami sedekat ini gitu. Itu quotes dari Dokter Putri. Dan juga yang kedua adalah pada intinya kata-kata yang kita ucapkan, buku-buku yang kita bacakan, atau lagu yang kita nyanyikan menjadi simpanan nutrisi di otak mereka dan akan digunakan untuk perkembangan berikutnya. Jadi kami sangat berharap semoga orang tua bisa, ayah bunda semuanya, terus untuk belajar mendampingi putra-putrinya menjadi generasi yang semakin baik lagi. Terima kasih sekali, kami tutup untuk webinar pada siang hari ini. Semoga semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.